Perkenalkan, nama saya Wilda dengan teman saya Gea. Pada kali ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai komunikasi dan kesetaraan gender dari film Hidden Figures adalah potret perjuangan kaum perempuan berkulit berwarna di Amerika Serikat di tengah iklim segregasi karena diskriminasi warna kulit yang masih kental pada saat itu. Nah, masuk ke awal pendahuluan. Komunikasi seringkali menyentuh setiap sudut kehidupan manusia. Setiap manusia memiliki cara tersendiri dalam berkomunikasi antar sesamanya. Pada dasarnya, perbedaan cara berkomunikasi manusia bergantung pada dari mana seseorang tersebut berasal, dari mana seseorang itu lahir, berapa usianya, bagaimana latar belakang pendidikannya, serta gendernya. Menurut Eccles dan Sadili, tahun 1983, dalam Marzuki, secara etimologis kata gender berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti jenis kelamin. Menurut H.T. Wilson dalam Marzuki, arti gender merupakan sebagai dasar dalam menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan sebagai laki-laki dan perempuan dalam kebudayaan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Dapat disimpulkan, gender merupakan suatu sifat yang menjadi awal dalam mengidentifikasi bagaimana perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial serta budaya. Dalam lingkungan masyarakat akan memberikan peran dan kesempatan yang berbeda kepada anak laki-laki dan perempuan. Mereka akan menjalankan peran mereka masing-masing sebagaimana mereka dilahirkan seperti sebagai perempuan, maka ia menjalankan peran sebagai perempuan dalam masyarakat berdasarkan gagasan-gagasan tentang bagaimana seharusnya tugas seorang perempuan, dan begitu pula sebaliknya dalam peran laki-laki. Dalam hidup, kompetisi merupakan salah satu acara mempertahankan kelangsungan hidup. Persaingan tidak memandang gender. Setiap individu selalu menginginkan pekerjaan yang mapan dan jaminan masa depan yang aman. Dan kompetisi seringkali membuat individu mempunyai persepsi yang negatif terhadap orang lain atau bahkan timbul konflik fisik. Bahkan dalam menjalankan tugas di dunia, pekerjaan seringkali menimbulkan rasa iri atau kebencian terhadap rekan sesamanya atau sejawatnya. Kasus diskriminasi yang terjadi terhadap kaum kulit berwarna hitam dan kisah tersebut diangkat dalam film Hidden Figures yang menampilkan perjuangan 3 orang wanita berkulit hitam. Nah, selanjutnya kita akan membahas kerangka teori. Dalam kamus bahasa Inggris, gender memiliki berarti jenis kelamin atau seks. Istilah gender menurut WHO tahun 2012, gender merupakan sebuah peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang diakui layak untuk laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya, konsep gender prinsipnya mengacu pada peran dan tanggung jawab sebagai perempuan dan laki-laki yang diciptakan dalam kebiasaan dan kehidupan keluarga. Nah, dalam kemenpa.go.id secara umum terdapat 3 peran gender yang harus dipahami oleh kita. Kata ini sering disebut sebagai peran gender. Yang pertama adalah peran produktif, yaitu peran yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam bagian formal atau informal, termasuk dalam pasar, rumah tangga, dan jasa. Yang kedua, peran reproduksi, yaitu peran yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang berkaitan pemeliharaan keturunan. Yang ketiga, peran sosial kemasyarakatan atau politik, yaitu peran yang dilakukan dan dikerjakan laki-laki dan perempuan dalam tingkat komunitas masyarakat maupun berbagai organisasi. Teori kedua yaitu mengenai kesetaraan gender. Dalam lampiran Inpres nomor 9 pada tahun 2002, kesetaraan gender merupakan kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu kondisi untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, politik, hukum. Dan kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Nah, dalam
kesetaraan gender menurut Organisasi Perburuan Internasional atau ILO pada tahun 2005, antara laki-laki dan perempuan merujuk pada hak kesamaan, hak tanggung jawab, kesempatan, perlakuan terhadap kaum laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan dan dalam hubungan antara kerja dan kehidupan. Kesetaraan gender berarti bahwa semua dari segala umur, jenis kelamin, serta asal memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dalam hidup. Hal ini berarti semua manusia harus memiliki akses terhadap sumber daya dan manfaat yang setara atau secara adil, sehingga semua manusia dapat mengambil manfaat dan berpartisipasi dalam pembangunan. Hasil temuan kelompok ini didapatkan melalui sebuah film yang berjudul Hidden Figures, di mana film ini merupakan film biografi Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2016 dan ceritanya juga merupakan kisah yang diangkat dari kisah nyata. Nah, film ini memiliki latar situasi tahun 1960-an di mana isu ras dan gender itu masih sangat diperdebatkan, khususnya diskriminasi ras, karena pada saat itu pemisahan antara orang berkulit hitam dan orang berkulit putih itu juga masih terjadi. Nah, dengan latar situasi yang seperti ini tentunya sangat sulit untuk memperjuangkan ya hak dan keadilan dan kesetaraan gitu. Nah, dan film ini menunjukkan perjuangan antara 3 orang perempuan yang berkulit hitam yang mengejar mimpi mereka untuk mendapatkan kesetaraan, mendapatkan keadilan dan hak mereka lah di dunia pekerjaan gitu. Nah, pada tahun 1960-an ini, jadi di lembaga milik pemerintah Amerika Serikat yaitu NASA ini memberlakukan pembedaan tanggung jawab pekerjaan terhadap karyawan laki-laki dan perempuan, di mana perempuan itu dia mendapatkan pekerjaan yang jabatannya jauh di bawah laki-laki, sedangkan laki-laki mereka dipercaya dengan beban tanggung jawab yang lebih besar seperti insinyur dan mekanik, karena laki-laki ini dipercaya sebagai pihak yang memiliki kemampuan yang lebih dalam hal tersebut. Nah, terdapat banyak adegan dari 3 tokoh perempuan kulit hitam ini yang membuktikan bahwa perempuan itu juga memiliki kemampuan yang sama. Bahkan ada beberapa perempuan yang kemampuannya itu jauh lebih baik daripada laki-laki. Dan ada satu adegan juga di mana satu tokoh perempuan utama ini merupakan seorang ibu yang sekaligus mengambil peran sebagai seorang kepala keluarga di keluarganya. Nah, kan ada 3 tokoh perempuan tuh di dalam film ini. Nah, tokoh pertama itu namanya adalah Katherine Goebel Johnson yang diperankan oleh Taraji Henson. Nah, si Katherine ini merupakan seorang matematikawan yang sangat pintar sekali, dan sejak kecil ini dia itu memiliki kepintaran yang berbeda dengan anak seusianya, sehingga kecerdasannya itu membuat ia mendapatkan beasiswa hingga diterima bekerja sebagai seorang matematikawan di NASA. Nah, pencapaian tertingginya itu adalah ketika ia diminta untuk bergabung secara sementara bersama kelompok kerja luar angkasa yang merupakan kelompok yang sangat penting lah di lembaga itu, karena mereka melakukan penghitungan super rumit di NASA. Nah, selama perjuangan Katherine Goebel itu untuk mendapatkan haknya sebagai seorang karyawan, pada akhirnya si Katherine Goebel ini berhasil menjadi matematikawan perempuan pertama yang tergabung ke dalam kelompok kerja luar angkasa. Sekaligus dia juga ikut serta berkontribusi dalam program pesawat angkasa Apollo 11 yang merupakan roket pertama yang tiba di bulan dengan awak manusia. Nah, selanjutnya itu ada tokoh utama yaitu Mary Jackson yang merupakan seorang ahli teknik, akan tetapi karena perihal gender dan juga warna kulit, ia ditolak untuk menjadi teknisi di NASA. Tetapi dia bisa diterima menjadi teknisi jika dia berhasil lulus dari pendidikan tinggi khusus kulit putih. Nah, si Mary ini akhirnya berjuang untuk bisa masuk ke sekolah tinggi itu hingga akhirnya ia lulus dan diterima menjadi teknisi. Oleh karena itu juga ia kemudian dinobatkan sebagai perempuan pertama yang bekerja sebagai teknisi di NASA
serta ditunjuk sebagai manajer dari program perempuan Langley, di mana ia memperjuangkan hak perempuan dari segala ras. Tapi ternyata sebenarnya perjuangan Mary untuk mengejar mimpinya akan kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki itu nggak mudah, karena ada satu adegan di mana ia mendapatkan penolakan dari suaminya, karena penolakan dari suaminya ketika ia mengatakan bahwa dia ingin melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lagi, karena suaminya ini menilai Mary ini jarang berada di rumah sehingga tidak memperhatikan kebutuhan anaknya, dan suaminya itu menginginkan Mary untuk tidak terlalu bermimpi besar dan tetap menjadi pegawai biasa saja di NASA. Nah, tetapi kegigihan Mary ini pun akhirnya meluluhkan suaminya yang akhirnya mendukung impian Mary. Nah, selanjutnya itu adalah tokoh terakhir, yaitu Dorothy Vaughan yang diperankan oleh Octavia Spencer, dan dia ini memiliki peran sebagai seorang pelaksana supervisor atau pengawas. Akan tetapi akibat warna kulitnya yang berbeda juga, ia mendapatkan kesulitan untuk mendapat jabatan yang tetap. Nah, kemudian akhirnya Dorothy ini juga berjuang dengan caranya sendiri, dan akhirnya keberhasilannya itu dimulai saat ia membantu mekanik mengoperasikan mesin alat penghitung cepat. Nah, berkat kenekatan Dorothy ini, mesin tersebut juga akhirnya berfungsi dengan baik, dan pada akhirnya ia ditunjuk untuk menjadi supervisor perempuan pertama di NASA, dan juga merupakan spesialis Fortran, yaitu adalah penghitungan manual, sehingga menjadi salah satu dari orang jenius yang dihormati di NASA. Nah, melalui hasil temuan dari film Hidden Figures ini, kami menganalisis kesetaraan gender yang terjadi dalam adegan-adegan yang sudah disebutkan di atas. Nah, menurut kelompok, film ini mengandung nilai kesetaraan gender di tengah-tengah diskriminasi ras yang terjadi pada saat itu, dan kesetaraan gender yang terjadi dalam film ini juga kami lihat melalui beberapa indikator kesetaraan gender, yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Yang pertama itu adalah akses. Akses ini merupakan peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu, di mana terdapat pertimbangan terhadap akses yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki. Nah, di film ini salah satu tokoh utamanya, yaitu Mary, memperjuangkan haknya sebagai warga negara agar dapat mengemban pendidikan yang tinggi di sekolah kulit putih. Melalui persidangan, akhirnya si Mary ini mendapatkan akses pendidikan yang sama dengan laki-laki, walaupun itu ada di jam kelas malam. Nah, selain itu ada Catherine juga yang awalnya harus menempuh 1 kilometer untuk ke kamar mandi khusus kulit hitam, yang akhirnya atas komplainnya kepada atasannya, ia mendapatkan hak akses terhadap fasilitas umum tersebut. Nah, selanjutnya itu ada partisipasi, yaitu keikutsertaan seseorang atau kelompok di dalam suatu kegiatan atau dalam perihal pengambilan keputusan. Nah, di dalam hal ini perempuan dan laki-laki itu memiliki hak yang sama dalam keikutsertaannya. Nah, pada film ini partisipasi yang dilakukan oleh Catherine dalam kelompok kerja luar angkasa menjadi bukti nyata bahwa perempuan itu juga memiliki kemampuan yang sama besarnya dengan laki-laki. Keikutsertaan Catherine ini di dalam kelompok tersebut justru menjadi angin segar bagi kelompok tersebut, karena Catherine memberikan kontribusi yang sangat besar dalam keberhasilan kelompok itu. Selain itu, walaupun Catherine merupakan satu-satunya perempuan, laki-laki yang bekerja dengannya di dalam kelompok itu justru menghargai pendapat dari Catherine, ya, bukan karena dia perempuan, tapi karena kecerdasannya. Kemudian adalah kontrol, yaitu ketika perempuan dan laki-laki memiliki penguasaan yang setara ketika mengambil keputusan serta memiliki kontrol yang sama pula dalam meningkatkan jabatan menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, pada film tersebut kita bisa menyaksikan sosok seorang Dorothy yang berjuang agar bisa menjadi supervisor atau pengawas tetap, meskipun awalnya mendapatkan penolakan, tapi akhirnya ia mendapatkan jabatan pengawas itu secara tetap karena kejeniusannya sebagai seorang spesialis numerik. Nah, yang terakhir itu adalah manfaat, ketika suatu keputusan yang diambil memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam film ini, manfaat yang setara itu didapatkan oleh ketiga tokoh utama dalam lingkup pekerjaannya. Mary yang dapat menikmati pendidikan sekolah tinggi bersama laki-laki, Dorothy yang bekerja mengurusi alat hitung cepat, kemudian mengajak seluruh
perempuan untuk pindah ke divisi tersebut, sehingga hal tersebut memberikan efek yang luar biasa bagi perempuan karena mereka merasakan mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki dan jabatan yang setara juga dengan laki-laki. Nah, kesimpulannya adalah kesetaraan gender itu sudah diperjuangkan sejak lama, bahkan pada tahun 1960-an di lingkungan kerja di mana dominasi laki-laki itu sangat kuat dan perempuan itu dengan gigihnya berjuang mendapatkan hak mereka sebagai pegawai secara adil tanpa adanya pembedaan secara gender maupun ras. Nah, di dalam hal ini yang bisa kita sadari sepenuhnya bahwa pada saat itu situasi Amerika Serikat masih berada pada titik iklim segregasi di mana masih banyak pemisahan atau pembedaan secara ras seperti fasilitas umum, pendidikan, bahkan hingga pada lingkungan pekerjaan mereka. Sehingga dari film ini kita bisa menyimpulkan juga bahwa pada saat itu sangat sulit bagi kaum perempuan terlebih yang berkulit hitam untuk bisa menjadi setara dengan laki-laki dalam lingkup pekerjaannya. Akan tetapi, ketiga kelompok utama ini menyadari bahwa mereka juga memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki, sehingga mereka ini berjuang agar dapat mencapai kesetaraan dengan laki-laki juga. Nah, melalui film ini juga kesetaraan gender itu tidak didapatkan dengan mudah. Adanya perjuangan yang dilakukan ketiga tokoh tersebut itu juga membuktikan kalau nggak semua perempuan bisa mendapatkan hak untuk setara dengan laki-laki pada saat itu. Nah, perempuan ini mesti harus berusaha terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan hak dan pengakuan serta keadilan yang sama dengan laki-laki. Bahkan hingga di zaman sekarang pun kesetaraan gender itu masih menjadi problema di lingkungan masyarakat kita. Terlebih di dalam lingkup pekerjaan juga. Walaupun kondisinya masih sudah lebih baik daripada dulu, tapi tetap saja kesetaraan gender itu masih perlu diperjuangkan lagi. Nah, oleh karena itu kesetaraan gender itu diperdebatkan hingga sekarang dan akan selalu seperti itu hingga perempuan mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki dengan mudahnya juga. Nah, sekian dari kelompok. Jika ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.